Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Teknisi Al Isdan. Gimana kabar kalian semua? Pastikan baik-baik saja. Di sini masuk servisan lagi, seperti biasanya saya akan mengupload dengan apa yang masuk servisan di counter saya. Di sini ada servisan Vivo Y53, di mana HP ini tidak ada layanan ya, keterangannya tidak ada layanan ataupun sinyalnya tidak muncul. Oke, kita akan coba untuk membuka backdoor atau casing belakang kita eksekusi. Pertama-tama kita bisa membuka casing belakangnya dulu ya bro. Pelan-pelan asal selamat. Di sini HP Vivo Y53, kata yang punya sudah 3 hari tidak ada sinyal. Jadi dia bawa kepada saya, tolong lihatkan. Setelah saya cek, ternyata memang di bagian IC WTR-nya yang harus diganti. Ya, kelihatannya di sini masih ada segelnya dua-dua ya. Atas bawah masih ada segelnya, itu pertanda kalau HP ini belum pernah dibongkar alias masih perawan. Kita buka dulu semua baut yang menempel di bagian mesin dan konektornya ya, konektor baterai, konektor LCD-nya dan konektor switch on off-nya bisa kita lepas semua. Di sini durasinya saya percepat karena memang kalau tidak dipercepat video ini memakan waktu sekitar hampir setengah jam ya. Jadi saya percepat video ini agar teman-teman dan kalian semua tidak terlalu lama melihat video yang kurang bermanfaat ini. Mesinnya sudah terangkat, semuanya masih kelihatan mulus ya. Kita buka plastik penutup kalengnya dan kita akan cabut semua komponen yang lengket di bagian mesinnya. Untuk kameranya kita lepas semua dan kita akan menutupin semua konektor yang mendekatin di IC WTR. Jadi pada saat kita mengangkat IC-nya, konektor yang lain tidak rusak. Kita berikan flux sedikit. Setelah itu bisa langsung ditembakkan blowernya ke arah kaleng untuk mengangkat kaleng penutup IC-nya. Di sini saya menggunakan blower Quick 850 ampere ya, ampere atau analog ya, pokoknya 850A. Di kepanasnya dia, di heaternya saya biasa memakai di 4,5, lalu di airnya saya memakai di setelan 3. Tapi itu tidak menjadi patokan untuk teman-teman karena semua tergantung dari blower yang kita punya ya. Itu kalengnya sudah terangkat, kalian bisa lihat itu ke IC WTR-nya ya. Nih, ini IC WTR-nya yang harus kita cabut dan kita ganti dengan yang baru. Dibersihkan dulu ya area dekat IC WTR-nya. Di sini kode IC WTR-nya yaitu
26 ya ampun, yaitu 2695. Berikan plug secukupnya di bagian IC, lalu tembakkan blower lagi untuk proses pengangkatan IC. Ingat ya teman, tidak boleh terlalu lama menembakkan blower ke mesin, karena itu bisa merusak mesin-mesin atau komponen yang lain. Itu IC-nya sudah keangkat. Saya cek dulu, ternyata kaki-kakinya semuanya aman. Dan kita akan membersihkan dahulu sisa-sisa timah yang menempel di bagian kaki-kaki IC-nya. Di sini saya menggunakan solder wick. Solder wick ini berfungsi untuk mengangkat sisa-sisa sisa-sisa timah yang ada di kaki IC-nya agar semua rata, jadi pada saat pemasangan IC itu semuanya menempel dengan rata. Dipastikan ya kaki-kakinya itu harus sama rata, bersih ya pada saat pemasangan IC dia tidak ada yang mengganjal, atau karena satu kaki tidak menempel di bagian kaki yang ada di mesin itu akan menimbulkan kerusakan ya, atau sinyal sama saja tidak naik. Jadi sebisa mungkin dibersihkan, diratakan ya. Oke, setelah dikira sudah rata, sudah bersih, bisa diberikan fluknya sedikit ya. Diberikan fluknya sedikit di kaki-kaki IC yang ada di mesin, supaya pada saat pemanasan pakai blower dia langsung lunak dengan IC yang baru. Ingat ya, pemasangan IC-nya jangan kebalik. Itu sudah saya pasang dan bisa langsung ditembakkan blowernya ya. Untuk awal jangan terlalu lama, sekiranya sudah lengket lalu ditambahkan fluk lagi untuk pemasangan ataupun mendudukkannya lagi lebih presisi ya. Jujur saya di sini tidak pandai untuk berbicara, jadi seadanya yang dapat saya beritahukan dengan ucapan ya. Selebihnya bisa lihat di videonya ya. Setelah dirasa sudah cukup presisi, jangan lupa dibersihkan ya bekas-bekas tembakan blower tadi. Mana tahu ada timah-timah yang menempel, jadi tidak terjadi yang namanya short. Setelah itu dirasakan, kita bisa pasang kameranya ya. Sepertinya saya sudah yakin kali ini kalau HP-nya hidup. Oke, kita pasang semua soket-soketnya. Soket touchscreen, kamera, fleksibel on off-nya, baterai dan lainnya semua dipasang seperti semulanya. Dan kita bisa masukkan kartu SIM-nya untuk proses pengetesannya. Semoga ini berhasil ya. Kita tunggu sebentar karena proses loadingnya ini membosankan ya. Membosankan. Intinya dari video ini kita harus bersabar dan pelan-pelan untuk mengerjakannya ya.
Alhamdulillah di situ sudah kelihatan ya, jaringannya sudah timbul, 4G-nya pun sudah keluar. Jadi permasalahan di HP Vivo ini dianggap selesai. Oke, semoga video ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.